Halo sahabat Usman, balik lagi di channel Sinyo Kanari Breed. Di video kali ini saya mau tunjukin ke teman-teman dimana hari ini saya melakukan kegiatan bersih-bersih kandang. Bisa dikatakan saya bersih-bersihnya ini hampir full. Maksudnya jadi tadi alas koran box yang di belakang itu semua ditarik, dicabut, diganti alas koran yang baru. Kotor banget teman-teman, hampir ada 2 kresek sampah yang dihasilkan dari bersih-bersih hari ini. Karena hari ini full semua saya ganti korannya, dari yang box ternak, terus yang peliharaan anakan, semuanya, sama apa yang kira-kira nggak diperlukan lagi di kandang ini saya keluarkan, saya buang. 2 kresek besar. Lumayan teman-teman, udah semuanya yang kotor itu dibuang, dikumpulkan di dalam kantong kresek. Kemudian lantainya dipel sampai 3 kali ngepel, karena mumpung lagi libur, kebetulan ini hari Sabtu, jadi mumpung seharian di rumah, ya udah saya bersihin semua. Bahkan sampai ke cepuk pakannya semua saya cuci teman-teman. Ini cepuk pakan yang di peliharaan anakan, di ombyokan, di umbaran, terus cepuk pakan yang di box-box ternak juga ini saya cuci tadi, semuanya saya rendam biar semua kotoran yang nempel itu bisa lepas. Karena kan kalau teman-teman juga ngalamin di rumah, kalau kotoran udah nempel lama itu, kalau cuma langsung di lap gitu aja agak susah. Jadi biar gampang teman-teman, saya berbagi tipsnya. Ini direndam dulu aja sekitar 5-10 menit. Nanti udah gitu di lapnya itu gampang, si kotoran-kotoran yang nempelnya cepat lepas. Pakan juga diganti semua, dalam artian semua pakan yang ada di box-box ternak ini di peliharaan anakan, kemudian di sangkar harian yang gacoran itu dibersihkan juga semua, sama tangkringan juga dibersihkan, tangkringan yang di peliharaan anakan dibersihkan. Kemudian minumnya sebelum ini air minumnya diganti semua. Lumayan teman-teman, dari pagi sampai sekarang jam 12 lebih belum selesai sebetulnya, karena di luar banyak barang-barang yang masih kotor, yang masih diperlukan, belum dibersihkan. Nanti setelah dibersihkan baru dimasukin lagi. Keuntungannya apa teman-teman? Ya, yang pertama, si kandang itu bersih. Kalau misalkan kandang bersih, harapannya si burungnya sehat-sehat semua, terjauh dari kuman, virus, ataupun kutu. Nah, yang biasanya mengganggu itu kan kuman, virus, kutu, sama bau nggak sedap itu kan mengganggu ke kenarinya. Nah, harapannya mudah-mudahan setelah dibersihkan itu si kenarinya jadi semakin fresh. Apalagi tadi ini saya pel si lantainya 3 kali pakai shoklin lantai. Harapannya biar bersih semua. Takutnya kan di kandang ini tidak menutup kemungkinan ada tikus-tikus kecil yang keluar masuk. Takutnya si tikusnya buang kotoran di sini. Jadi biar semua hal-hal yang merugikan itu bisa bersih. Nah, makanya ini saya duduknya nggak pakai alas, jadi langsung di lantai karena baru dipel teman-teman, mumpung bersih. Nah, setelah udah bersih-bersih tadi dikeluarin semua, sekarang udah mulai dimasukin. Kalau teman-teman lihat ini peliharaan anakan, korannya baru saya ganti. Ini yang bawah ada blanket. Nanti kita lihat dari dekat lah biar enak. Kalau misalkan untuk menjaga kebersihannya, kalau saya sih kalau nggak korve atau bersih-bersih besar seperti ini, biasanya sehari atau 2 hari sekali itu yang paling utama alas korannya itu saya ganti. Alas koran diganti, tinggal dicabut terus ganti pakai alas koran yang baru. Makanya tips untuk teman-teman, kalau ada koran bekas jangan dibuang, bisa disimpan untuk nanti alas di sangkar atau di box ternak kenari teman-teman di rumah. Setelah koran diganti, seminggu sekali saya bersihkan tangkringan,
karena kan di tangkringan juga selalu banyak numpuk kotoran-kotoran kenari kita. Jadi saya bersihkan maksimal seminggu sekali, paling rajin lah ya seminggu sekali lah. Kalau teman-teman lebih rajin, waktunya luang juga bisa mungkin 3 hari sekali. Terus tepuk pakannya teman-teman dibersihkan, karena kan tepuk pakan itu tempat pakan kenari kita berada. Jadi kalau tempat pakannya selalu bersih, pakan itu bersih juga, nggak kecampur sama kotoran-kotoran yang udah kering. Nah, takutnya dikhawatirkan karena si tempat pakannya kotor, mungkin si kotoran yang udah mengering itu nyampur sama pakannya. Makanya kebersihan si sangkar atau si kandangnya, kemudian kebersihan tempat pakan. Terus kalau untuk pakan sendiri juga teman-teman memang wajib bersih. Kalau saya pakai pakan kiloan, pakai Canary Seed aja. Terus selain Canary Seed ada biji sawi. 2 ini sih yang paling utama teman-teman. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke musim penghujan, bisa ditambah dengan Niger. Niger itu katanya sih bisa menghangatkan si badan kenarinya, kemudian bisa juga mempercepat mutasi bulu kalau di kenari warna. Kayak di sini kan saya main Merlot sama Black Red. Kalau si kenarinya rajin makan Niger, katanya sih bulu anakannya bisa rata, merudulnya bisa rata. Harapannya supaya nanti kalau anakannya merudulnya rata, berarti kan warnanya full, nutup semua, mutasi full gitu. Kemudian kalau yang rutin setiap hari, yang saya lakukan adalah ganti pakan, kemudian ganti air minum, itu rutin setiap hari. Kalau kayak koran itu 2 hari sekali lah maksimal. Terus kayak di pel juga ini 3 hari sekali, tapi kalau lagi malas ya seminggu sekali. Terus si soklin lantainya tadi saya semprotkan pakai semprotan yang untuk mandi kenari ke dinding-dindingnya, ke dinding sekeliling kamar ternak kenari ini. Ke dinding-dindingnya aman, asal jangan sampai kita semprot ke dalam box atau kena ke si burungnya, karena soklin lantai kan tidak dianjurkan untuk mandiin burung. Jadi kalau saya semprot ke dinding-dindingnya, takutnya di dindingnya itu ada nempel kotoran-kotoran atau kuman-kuman juga. Harapannya bisa dimaksimalkan dengan cara disemprot sama soklin lantai tadi, kuman-kumannya itu bisa pada hilang. Kemudian untuk tangkringan tadi udah dicuci, kemudian tinggal nanti dimasukin. Jadi kalau udah bersih teman-teman enak ya, harapannya kalau kenarinya dia fresh lah ya. Kayak saya juga begitu udah beres dipel, udah beres dicuci, dibersihin gitu kandangnya, saya masuk ke kandang ini fresh. Jadi mau nongkrong di kandang ini lama-lama itu betah. Apalagi si kenarinya yang setiap waktu itu ada di kamar ini. Ya harapan saya mudah-mudahan si kenarinya pun bisa fresh, kemudian stresnya itu tidak stresnya bisa turun kalau untuk kenari yang sedang stres. Nah kalau si kenarinya moodnya bagus, fit, nggak ada stres, ya harapannya semua yang kita harapkan bisa terjadi. Contoh kalau kita ternak, ya harapannya si kenarinya produksi ternaknya jadi lebih lancar. Terus si anakan di sini sehat-sehat semua, nggak ada yang cepat sakit. Terus untuk anakan yang jantan itu mungkin jadi cepat ngelagu karena dia nggak stres, karena dia fresh di kandang ini. Jadi manfaatnya banyak teman-teman. Tadi sampahnya itu masih di luar, terus masih banyak item-item atau komponen-komponen yang masih banyak belum dibersihin. Ya kalau teman-teman lihat sekarang si kamar saya ini udah lumayan enak lah, lantainya udah bersih, meskipun nggak 100% si lantai ini bersih karena ada pernah ketumpahan cat sama adik saya waktu itu, terus susah dibersihinnya. Tapi kalau udah dilihat sekarang udah lebih baik. Ya harapannya kalau kita maksimal merawat kenari kita, memberikan yang terbaik buat kenari kita, ya harapannya dan saya meyakini itu si kenarinya pun pasti akan memberikan timbal balik yang sepadan untuk kita. Ya kayak kita misalkan ternak kenari, ya dia bisa ngasih anakan lancar, terus sehat-sehat. Ya kalau kita memperlakukan mereka dengan kasih sayang, ya mereka pun pasti akan membalas itu sih keyakinan saya. Jadi untuk teman-teman semua, mudah-mudahan video saya kali ini bisa
menyemangati teman-teman, menginspirasi teman-teman untuk rajin bersih-bersih. Meskipun ya kita sama-sama tahu, apalagi kalau kita punya kenarinya banyak, pasti rasa malas itu selalu datang. Tapi ya kalau kita memang udah hobi, udah senang, dan kita niat ngasih yang terbaik buat kenari kita pasti bisa menjalaninya. Ya sambil ngopi lah teman-teman, sambil ngopi, sambil santai, sambil istirahat. Lagi capek kayak tadi saya istirahat, karena udah lumayan capek saya istirahat, saya pandangin kenari-kenarinya udah agak enak, mulai lagi. Jadi ya kalau teman-teman udah senang sih sama lah, pasti merasakan apa yang saya rasakan. Oke teman-teman, terima kasih udah mau nonton lagi video saya yang kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama menjadi penyemangat baru buat saya, biar saya bisa semakin bagus lagi, bisa semakin semangat lagi menciptakan nyetak kenari-kenari yang bagus-bagus, biar saya semakin semangat lagi buat video-video baru buat teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih supportnya selama ini. Tetap semangat, sukses terus buat ternak kenarinya, buat hobi kenarinya. Happy breeding.